Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nursela Wahyuni, NPMA 1F066021. Di sini saya akan memaparkan hasil penelitian saya yang berjudul Uji Fitokimia dan Aktivitas Antipiretik Ekstrak Daun Pandan Laut Pandanus odorifera terhadap mencit mus musculus jantan yang diinduksi vaksin DPT-HB yang dibimbing oleh dosen pembimbing utama Ibu Dr. Nurhamida MSI dan dosen pembimbing pendamping Ibu Elvinawati MSI. Adapun yang melatar belakangi penelitian saya yaitu demam. Demam merupakan suatu kondisi tubuh di mana suhu tubuh melebihi dari 37 derajat Celcius. Demam ini disebabkan oleh infeksi suatu virus atau bakteri. Infeksi virus atau bakteri ini terjadi karena adanya mikroorganisme yang masuk ke dalam tubuh. Masuknya mikroorganisme ke dalam tubuh ini bisa melalui beberapa faktor, diantaranya karena lingkungan hidup yang tidak sehat atau pola hidup yang tidak sehat. Beberapa penyakit seperti demam berdarah, malaria, hepatitis merupakan penyakit-penyakit yang diawali oleh gejala demam. Nah, adapun dampak negatif dari demam sendiri yaitu sakit kepala, radang tenggorokan, dehidrasi, tubuh yang tidak nyaman, dan masih banyak lagi. Maka untuk mengurangi dampak negatif dari demam, kita perlu mengkonsumsi obat. Obat demam disebut juga sebagai antipiretik. Antipiretik yang biasa dikonsumsi oleh masyarakat adalah antipiretik sintetis yang dibeli di apotek-apotek terdekat. Antipiretik sintetis yang biasa dikonsumsi adalah antipiretik jenis paracetamol dan aspirin. Contohnya Bodrek, Panadol, Bayer, dan masih banyak lagi. Nah, dari kedua jenis antipiretik tersebut, yang paling banyak dikonsumsi oleh masyarakat adalah antipiretik jenis paracetamol. Namun, selain pengobatan melalui antipiretik sintetis, masyarakat juga biasa menggunakan pengobatan tradisional dengan tumbuh-tumbuhan. Pengobatan tradisional merupakan warisan turun-temurun masyarakat Indonesia karena kita tahu Indonesia merupakan negara yang begitu luas yang kaya akan tumbuh-tumbuhan yang memiliki berbagai macam manfaat, terutama di bidang kesehatan. Walaupun sebagian besar masyarakat sudah beralih ke pengobatan modern, tapi masih banyak sebagian besar lainnya yang tetap menggunakan pengobatan tradisional. Hal ini terjadi karena pengobatan tradisional ini tidak memiliki efek samping seperti pengobatan modern atau antipiretik sintetis. Selain itu, pengobatan tradisional ini tumbuh-tumbuhannya mudah didapat dan pengkonsumsiannya pun mudah. Nah, salah satu tumbuhan yang memiliki potensi sebagai tanaman obat adalah tanaman pandanus. Tanaman pandanus adalah tanaman yang seluruh bagian tubuhnya atau hampir seluruh bagian tubuhnya itu memiliki manfaat. Di antaranya yaitu sebagai pewangi, pemanis, anyaman, tikar, atap, dan masih banyak lagi. Selain memiliki manfaat di bidang kehidupan sehari-hari, tumbuhan pandanus juga memiliki manfaat di bidang kesehatan. Salah satunya yaitu menurut penelitian dari Rahayu pada tahun 2008, tumbuhan pandanus ini dapat digunakan sebagai obat sakit gigi. Selain itu, menurut penelitian Andriani dan kawan-kawan pada tahun 2015, Pandanus spesies Pandanus tectorius itu memiliki berbagai macam bioaktivitas sebagai anti kanker, antiinflamasi, antidiabetes, antivirus, antibakteri, dan masih banyak lagi. Selain spesies Pandanus tectorius, spesies lain yang memiliki potensi sebagai tanaman obat itu adalah spesies Pandanus odorifera. Pandanus odorifera, pandan laut ini merupakan tumbuhan liar yang hidup di pesisir pantai. Spesies Pandanus odorifera ini banyak ditemukan di Provinsi Bengkulu, terutama di pesisir Sungai Suci, Kabupaten Bengkulu Tengah. Pandanus odorifera ini memiliki berbagai macam manfaat, salah satu di bagian buahnya. Nah, pada bagian buah Pandanus odorifera ini memiliki manfaat sebagai obat diare, diabetes, dan dapat digunakan sebagai antipiretik. Kita tahu bahwa khasiat dari suatu tumbuhan itu merupakan peran dari senyawa metabolit sekunder yang ada di dalamnya. Nah, menurut penelitian terdahulu, senyawa metabolit sekunder yang terkandung di dalam daun Pandanus odorifera adalah senyawa metabolit sekunder jenis terpenoid, flavonoid, saponin, dan tanin.
Senyawa metabolit sekunder flavonoid itu adalah senyawa metabolit sekunder yang memiliki berbagai macam bioaktivitas, salah satunya sebagai antipiretik. Nah, berdasarkan latar belakang inilah, peneliti tertarik untuk melakukan uji aktivitas antipiretik daun pandan laut Pandanus odorifer terhadap mencit mus musculus jantan yang diinduksi vaksin DPT-HB. Adapun batasan masalah pada penelitian ini yang pertama yaitu sampel yang diambil adalah daun pandan laut Pandanus odorifer yang diambil di Sungai Suci, Kabupaten Bengkulu Tengah. Ekstraksi sampel itu menggunakan metode maserasi bertingkat dengan 3 pelarut, yaitu pelarut N-heksan, pelarut etil asetat, dan pelarut etanol. Identifikasi senyawa metabolit sekunder yang ada pada sampel itu dilakukan uji fitokimia terhadap ekstrak N-heksan, ekstrak etil asetat, ekstrak etanol, daun pandan laut, dan senyawa yang diuji adalah senyawa triterpenoid, alkaloid, flavonoid, saponin, tanin, dan steroid. Uji aktivitas antipiretik akan diujikan terhadap mencit mus musculus jantan yang diinduksi vaksin DPT-HB. Adapun rumusan masalahnya yang pertama yaitu bagaimana profil fitokimia fraksi N-heksan, etil asetat, dan etanol daun Pandanus odorifer. Yang kedua yaitu fraksi manakah yang memiliki potensi sebagai antipiretik berdasarkan hasil uji fitokimia. Dan yang ketiga adalah pada konsentrasi berapakah aktivitas antipiretik paling efektif. Tujuan penelitian yang pertama untuk mengetahui profil fitokimia dari fraksi N-heksan, etil asetat, etanol, daun Pandanus odorifer. Yang kedua yaitu untuk mengetahui fraksi yang memiliki potensi sebagai antipiretik berdasarkan hasil uji fitokimia. Dan yang ketiga adalah untuk mengetahui pada konsentrasi berapakah aktivitas antipiretik paling efektif. Adapun manfaat penelitian yang pertama bagi peneliti. Manfaat penelitian bagi peneliti yaitu untuk menambah wawasan mengenai tanaman obat, terutama tanaman Pandanus odorifer yang memiliki potensi sebagai antipiretik, serta menambah keterampilan penelitian di laboratorium. Bagi pengembangan ilmu pengetahuan yaitu sebagai untuk memberikan informasi ilmiah bahwasannya tumbuhan Pandanus odorifer itu memiliki senyawa kimia yang dapat digunakan sebagai tanaman obat dan antipiretik dan dapat digunakan sebagai referensi penelitian mengenai Pandanus odorifer. Dan yang ketiga yaitu bagi masyarakat, memberikan informasi kepada masyarakat bahwasannya tumbuhan Pandanus odorifer ini dapat digunakan sebagai antipiretik. Berikut adalah tinjauan pustaka pada penelitian ini. Penelitian yang relevan, yang pertama dari Kayadu dan kawan-kawan pada tahun 2015, Febrina dan kawan-kawan 2016, Wibowo pada tahun 2017. Berikut adalah kerangka berpikir dari penelitian saya. Metode penelitian. Tempat penelitian dilakukan di Laboratorium Pendidikan Kimia Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Bengkulu dan Laboratorium SBIH Ruyani. Waktu penelitian dilakukan pada bulan Januari sampai bulan Maret 2020. Alat-alat yang digunakan yaitu sebagai berikut: seperangkat alat gelas yang ada di laboratorium, neraca analitik, blender, rotary evaporator, botol reagen, stopwatch, termometer digital, sarung tangan, kandang mencit, jarum suntik, jarum sonde, dan mortar. Adapun bahan-bahan yang digunakan antara lain daun Pandanus odorifer, etanol 96%, N-heksan, etil asetat, aquades, vaksin DPT-HB, paracetamol, HgCl2, Ki, FeCl3, H2SO4, NaCmC, dan mencit jantan. Prosedur penelitian, persiapan sampel. Sampel diambil, lalu dibersihkan. Selanjutnya dipotong kecil-kecil dan dikering anginkan tanpa terkena sinar matahari selama 1 minggu. Lalu ketika sampel telah dipastikan kering, sampel dihaluskan menggunakan blender dan terbentuklah sampel dengan ukuran yang lebih halus. Selanjutnya proses ekstraksi. Ekstraksi menggunakan sampel yang sudah halus dengan metode maserasi bertingkat dengan 3 jenis pelarut, yaitu pelarut N-heksan, pelarut etil asetat, dan pelarut etanol. Nah, setelah proses maserasi, maserat akan
Uapkan menggunakan alat rotary evaporator dan akan diperoleh ekstrak kental yang akan dihitung persen rendemennya dengan rumus sebagai berikut. Selanjutnya yaitu pembuatan reagen uji fitokimia, yaitu reagen reaksi Myers, reagen larutan besi 3 klorida 1%, dan larutan asam sulfat 2 normal. Setelah reagen disiapkan, langsung ke uji fitokimia. Adapun senyawa yang diuji yaitu uji alkaloid, uji triterpenoid dan steroid, uji flavonoid, uji saponin, dan uji tanin. Setelah dilakukan uji fitokimia dan telah diperoleh ekstrak mana yang memiliki potensi sebagai antipiretik, selanjutnya dilanjutkan uji aktivitas antipiretik. Pada tahap persiapan, seluruh hewan percobaan dilakukan adaptasi selama 1 minggu dan dijaga kondisinya. Mencit diletakkan di dalam kandang yang dilengkapi dengan alas sekam padi, di mana satu kotak terdiri dari 5-6 mencit dengan ukuran berat badan 20-30 gram. Selanjutnya, penentuan dosis paracetamol. Penentuan dosis paracetamol ini konversi dari paracetamol dosis yang biasa dikonsumsi oleh manusia dewasa ke mencit dengan ukuran berat badan 30 gram itu menggunakan rumus sebagai berikut dan diperoleh hasil sebagai berikut. Lalu, pembuatan pelarut. Pembuatan pelarut yang akan digunakan untuk melarutkan ekstrak dan paracetamol yaitu dengan menggunakan larutan NaCmC 1%. Cara membuatnya yaitu ditimbang NaCmC sebanyak 1 gram, kemudian dimasukkan sedikit demi sedikit ke dalam wadah yang telah diisi 50 ml aquades panas dengan suhu 70 derajat Celcius sambil diaduk hingga terbentuk koloid. Selanjutnya, larutan koloid ini dicukupkan volumenya hingga 100 ml menggunakan labu ukur. Selanjutnya yaitu pembuatan larutan paracetamol. Paracetamol digerus menggunakan mortar, lalu dibuat larutan sebanyak 10 ml menggunakan pelarut dari larutan NaCmC dengan menggunakan labu ukur. Selanjutnya, pembuatan larutan dari ekstrak yang memiliki potensi sebagai antipiretik tadi. Dosis ekstrak daun yang digunakan yaitu dosis 200 mg, dosis 400 mg, dan dosis 600 mg. Cara pembuatannya yaitu ditimbang ekstrak dengan berat masing-masing dosis, lalu dilarutkan menggunakan larutan NaCmC menggunakan labu ukur 10 ml. Dan yang akan diinduksikan ke dalam mencit baik larutan paracetamol dan larutan ekstrak itu sebanyak 0,2 ml. Setelah melakukan uji fitokimia, uji yang selanjutnya dilakukan adalah uji aktivitas antipiretik. Nah, ekstrak yang akan digunakan atau fraksi yang digunakan adalah fraksi yang paling efektif dari percobaan pertama atau percobaan uji fitokimia. Yang pertama dilakukan adalah mencit akan dikelompokkan menjadi 5 kelompok, yaitu kelompok P0, P1, P2, P3, dan P4. Yang dinamai kelompok kontrol negatif, kelompok kontrol positif, dosis 200 mg, dosis 400 mg, dan dosis 600 mg. Selanjutnya yaitu mencit akan dipuasakan dari makanan, namun tetap diberi minuman selama 8 jam. Setelah dipuasakan, mencit bisa diberi perlakuan atau dilakukan uji aktivitas antipiretiknya. Langkah selanjutnya yaitu mencit akan ditimbang berat badannya. Setelah ditimbang berat badannya, mencit akan diukur suhu tubuhnya. Setelah diukur suhu tubuh, mencit akan diinduksi vaksin DPT-HB secara intramuskular di bagian perut bawah. Selanjutnya, setelah diinduksi vaksin, mencit akan didiamkan selama 30 menit dan setelah itu baru diukur lagi suhu tubuhnya. Ketika mencit sudah dapat dipastikan demam, barulah mencit diberikan perlakuan sesuai dengan kelompok masing-masing. Nah, setelah diberi perlakuan, mencit akan diukur suhu tubuhnya setiap 30 menit dalam rentan waktu 180 menit. Hasil dan pembahasan. Pada ekstraksi daun pandan laut, berat sampel yang segar yang digunakan adalah sebanyak 1,5 kg. Nah, berat sampel kering setelah pengering anginan itu sebanyak 0,8 kg. Dan dari data ini
diperoleh kadar air daun pandan laut ini sebanyak 43,3%. Selanjutnya yaitu ekstrak kental yang diperoleh untuk ekstrak enheksan sebanyak 2,4 gram, etil asetat 2,6 gram, ekstrak etanol itu 3,4 gram. Dari data ini diperoleh persen rendemennya untuk enheksan 0,48%, etil asetat 0,52%, dan etanol 0,68%. Dari persen rendemen ini dapat kita simpulkan bahwa senyawa metabolit sekunder yang paling banyak tertarik yaitu pada ekstrak etanol. Dapat dikatakan bahwa senyawa metabolit sekunder yang mendominan di dalam daun pandan laut ini adalah senyawa metabolit sekunder yang memiliki sifat polar. Selanjutnya yaitu hasil uji fitokimia daun pandan laut. Berikut adalah tabel hasil screening fitokimia daun pandan laut. Senyawa yang telah diujikan yaitu senyawa alkaloid, tanin, saponin, triterpenoid, steroid, dan flavonoid. Metode yang digunakan yaitu untuk alkaloid menggunakan Mayer, tanin menggunakan FeCl3, saponin menggunakan uji Ford, triterpenoid menggunakan kloroform dan asetat anhidrat, steroid menggunakan H2SO4 pekat, dan flavonoid menggunakan metode Bed-Smith dan Metcalfe. Selanjutnya, uji positif. Uji positif untuk senyawa alkaloid ditandai dengan adanya endapan putih, uji tanin dengan hijau kehitaman, saponin dengan adanya busa, triterpenoid ditandai dengan adanya cincin kecoklatan di antara perbatasan larutan, lalu steroid berubahnya larutan menjadi hijau atau biru, lalu flavonoid berubahnya larutan menjadi merah atau kuning atau jingga. Nah, dari percobaan yang telah dilakukan untuk ekstrak enheksan, senyawa metabolit yang terdeteksi yaitu senyawa metabolit tanin dan steroid. Sedangkan untuk ekstrak etil asetat, senyawa metabolit sekunder yang terdeteksi adalah senyawa metabolit sekunder tanin, triterpenoid, dan steroid. Sedangkan untuk ekstrak etanol, senyawa metabolit sekunder yang terdeteksi adalah senyawa metabolit sekunder jenis tanin, saponin, triterpenoid, steroid, flavonoid. Sedangkan untuk senyawa metabolit alkaloid itu sama sekali tidak terdeteksi di ketiga ekstrak ini. Dari ketiga ekstrak ini yang memiliki atau yang paling banyak terdeteksi senyawa metabolit sekundernya adalah pada ekstrak etanol. Nah, berdasarkan hal ini, maka ekstrak etanol yang akan digunakan untuk uji selanjutnya yaitu uji aktivitas antipiretik. Nah, selain karena banyaknya senyawa metabolit sekunder yang terdeteksi, alasan selanjutnya yaitu karena dalam ekstrak etanol ini mengandung senyawa flavonoid. Karena senyawa flavonoid ini memiliki berbagai macam bioaktivitas, salah satunya bioaktivitas sebagai antipiretik. Yaitu hasil dari uji aktivitas antipiretik ekstrak etanol daun pandan laut. Nah, berdasarkan langkah kerja yang telah saya jelaskan sebelumnya, sebelum mencit diberi perlakuan, mencit akan diukur suhu tubuhnya 30 menit sebelum dan 30 menit setelah diinduksi vaksin DPT-HB. Berikut adalah data dari pengukuran suhu mencit tersebut. Nah, dari data ini terdapat suhu rata-rata sebelum diinduksi vaksin dan suhu rata-rata 30 menit setelah diinduksi vaksin. Dari data ini, sebelum diinduksi vaksin, rata-rata suhunya dari kelima kelompok ini suhunya berkisar dari rentang 36,4 sampai 36,7 derajat Celcius. Dan setelah 30 menit setelah diinduksi vaksin, suhunya berkisar antara 37,5 hingga 37,7 derajat Celcius. Nah, rata-rata kenaikan suhu mencit yaitu sebanyak 2 derajat Celcius. Dari sini kita lihat bahwa
ketika 30 menit ternyata Mencit telah mengalami demam. Nah, ketika Mencit sudah dipastikan demam, barulah Mencit akan dilanjutkan ke tahap selanjutnya. Tahap selanjutnya yaitu setelah Mencit sudah dipastikan demam, Mencit akan diberikan perlakuan masing-masing kelompok sesuai dengan kelompok yang telah dibagi, yaitu kelompok NaCMC, paracetamol, dosis 200, 400, dan 600. Nah, setelah diberikan perlakuan masing-masing kelompok, suhu Mencit akan diukur setiap 30 menit selama 180 menit. Kenapa pengukuran suhunya hanya selama 3 jam? Karena biasanya efek dari obat itu, terutama paracetamol, itu akan terlihat setelah 3 jam. Selanjutnya, pada tabel ini dapat kita lihat rata-rata suhu Mencit dari menit ke-0 hingga menit ke-180. Nah, agar lebih mempermudah bagaimana kenaikan dan penurunan suhu Mencit, data ini akan dikonversikan dalam bentuk grafik. Ini adalah grafik dari data sebelumnya. Dari grafik ini bisa kita lihat dengan jelas bagaimana kenaikan dan penurunan suhu Mencit. Dari grafik, pada menit ke-0 hingga ke menit 120, kita lihat Mencit mengalami kenaikan suhu. Dan dari menit 120 hingga ke menit 180, Mencit mengalami penurunan suhu. Namun, hal ini tidak berlaku untuk kelompok NaCMC atau kelompok kontrol negatif. Di kelompok NaCMC, dari menit ke-0 hingga ke menit 180, suhu Mencit ini terus mengalami peningkatan. Hal ini terjadi karena larutan NaCMC yang diinduksikan itu tidak memiliki efek antipiretik. Sedangkan kelompok yang lain itu memiliki efek antipiretik. Berikut adalah tabel rata-rata suhu Mencit setiap 30 menit setelah diberi perlakuan. Nah, dari data ini terlihat bahwa pada kelompok NaCMC itu total rata-rata suhu penurunannya tidak ada, melainkan suhunya tetap meningkat. Pada kelompok paracetamol, penurunan suhunya sebesar 0,5 derajat Celcius. Kelompok paracetamol penurunan suhunya cukup besar. Hal ini terjadi karena paracetamol merupakan obat penurun demam atau terdapat kandungan antipiretik yang ada di dalam paracetamol ini. Selanjutnya untuk dosis 200 mg itu terjadi penurunan suhu sebanyak 0,3 derajat Celcius. Pada dosis 200 ini sebenarnya sudah terdapat efek antipiretik, namun belum efektif karena penurunan suhunya masih di bawah paracetamol. Selanjutnya, maaf, tabel kurang jelas. Pada kelompok 400 mg itu penurunan suhunya 0,5 derajat Celcius dan 600 mg juga sebanyak 0,5 derajat Celcius. Untuk kelompok 400 dan 600 ini penurunan suhunya sama dengan kelompok paracetamol. Namun jika diperhatikan dari tabel, penurunan suhu dari paracetamol itu lebih teratur dibandingkan kelompok 400 dan 600 derajat Celcius. Dan jika kelompok 400 mg dan kelompok 600 mg ini dibandingkan, itu penurunan suhunya lebih teratur di kelompok 600 mg. Hal ini dikarenakan pada kelompok 400 mg penurunan suhunya hanya berhenti di menit ke-150, sedangkan di menit selanjutnya itu tidak terjadi lagi penurunan suhu. Sedangkan di kelompok 600 mg itu tetap terjadi penurunan suhu secara konsisten dari menit ke-0 hingga ke menit 180. Berdasarkan data hasil penelitian ini, daun pandan laut Pandanus odorifera atau lebih tepatnya ekstrak etanol dari daun pandan laut Pandanus odorifera terbukti mengandung efek
antipiretik atau mengandung aktivitas antipiretik di dalamnya. Dan aktivitas antipiretik paling efektif itu pada ekstrak 600 mg per kilogram berat badan. Kenapa pada dosis ini? Karena pada dosis 600 mg ini dosisnya lebih banyak dibanding yang lain, sehingga interaksi dengan tubuh mencit itu lebih banyak, sehingga efek antipiretik yang digunakan atau yang bekerja itu juga lebih banyak, sehingga dosis yang paling efektif yaitu terdapat pada dosis 600 mg per kilogram berat badan. Selanjutnya yaitu analisis data. Analisis data ini analisis awalnya yaitu dilakukan uji normalitas dan uji homogenitas. Uji normalitas diperoleh nilai signifikansinya lebih dari 0,05 sehingga dapat dikatakan data terdistribusi normal. Lalu diuji homogenitasnya dan diperoleh nilai signifikansi 0,006 atau lebih kecil dari 0,05. Nah, dapat dikatakan bahwa data tidak homogen. Selanjutnya, data akan diuji menggunakan uji Kruskal-Wallis. Nah, uji data menggunakan uji Kruskal-Wallis ini bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh antara variasi dosis dengan penurunan suhu mencit. Penurunan rata-rata suhu mencit. Nah, dari pengolahan data ini diperoleh nilai asimsiknya atau nilai signifikansinya sebesar 0,01 atau lebih kecil dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan atau terdapat pengaruh antara variasi dosis terhadap penurunan rata-rata suhu mencit. Selanjutnya, data diolah menggunakan uji Mann-Whitney. Nah, pengolahan data menggunakan metode uji Mann-Whitney ini bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan yang bermakna antara setiap kelompok. Nah, pengujian ini dilakukan setiap dua kelompok, yaitu yang pertama uji Mann-Whitney kelompok NaCMC dan paracetamol. Yang kedua, uji Mann-Whitney kelompok NaCMC dan ekstrak 200 mg. Yang ketiga, uji Mann-Whitney kelompok NaCMC dan ekstrak 400 mg. Uji Mann-Whitney kelompok NaCMC dengan ekstrak 600 mg. Uji Mann-Whitney kelompok paracetamol dan ekstrak 200. Kelompok paracetamol dengan ekstrak 600. Ekstrak 200 dengan ekstrak 400. Dan ekstrak 200 dan ekstrak 600, lalu yang terakhir ekstrak 400 dan ekstrak 600. Nah, berdasarkan hasil uji Mann-Whitney ini, diperoleh nilai asimsiknya yang sangat bervariasi. Nah, yang paling memiliki perbedaan yang bermakna yaitu perbedaan antara kelompok NaCMC dengan kelompok paracetamol, NaCMC dengan kelompok ekstrak 200 mg, NaCMC dengan ekstrak 400, NaCMC dengan ekstrak 600. Selebihnya itu tidak memiliki perbedaan yang berarti. Nah, bagaimana cara melihat perbedaan ini? Dilihat dari nilai asimsiknya atau nilai signifikansinya. Jika nilai asimsiknya lebih kecil dari 0,05, berarti terdapat perbedaan yang bermakna. Namun, jika nilai asimsiknya lebih dari 0,05, berarti tidak terdapat perbedaan yang bermakna. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang dapat saya ambil dari penelitian ini yaitu secara umum daun pandan laut Pandanus odorifera memiliki potensi sebagai antipiretik. Dan dari penelitian diperoleh yang pertama hasil uji fitokimia daun pandan laut dan ekstrak pada ekstrak N-heksan positif mengandung senyawa kimia berupa tanin dan steroid. Pada ekstrak etil asetat positif mengandung senyawa berupa tanin, steroid, dan triterpenoid.
Sedangkan pada ekstrak etanol positif mengandung senyawa triterpenoid, steroid, tanin, saponin, dan flavonoid. Yang kedua yaitu berdasarkan hasil uji fitokimia yang telah dilakukan, fraksi yang berpotensi memiliki aktivitas sebagai antipiretik adalah fraksi etanol. Karena fraksi etanol terdapat senyawa flavonoid yang memiliki bioaktivitas sebagai antipiretik. Dan yang ketiga yaitu berdasarkan hasil uji antipiretik yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa ekstrak etanol daun pandan laut dengan dosis 200 mg, dosis 400 mg, dan dosis 600 mg memiliki aktivitas antipiretik dengan aktivitas antipiretik paling efektif terdapat pada dosis 600 mg per kilogram berat badan. Adapun saran yang pertama yaitu perlu menggunakan alat red Rasteiner untuk mempermudah penelitian menggunakan mencit. Yang kedua yaitu perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui aktivitas lain yang terdapat dalam daun Pandanus odorifera. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya, terima kasih atas semua pihak yang telah membantu. Lebih kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.